Terima kasih bagi sobat yang telah merapat gabung erat dengan channel penuh sahabat. Inilah kami, Sinema Nyonya. Siapa yang tak kenal dengan aktor Antonio Banderas yang memerankan film The Mask of Zorro dan juga dalam film dengan judul The Skin I Live In yang akan jadi sajian rangkum cerita dari Nyonya untuk menemani istirahat sobat. Dipasangkan bersama aktris Elena Anaya, film ini bercerita tentang dendam seorang ayah atas tragedi yang menimpa putri satu-satunya yang memiliki gangguan mental sejak kematian ibunya. Nah, siapa yang jadi pelampiasan dendamnya? Semua akan tersaji sesaat lagi. Sinema Nyonya siap beraksi. Tuan Robert adalah seorang dokter ahli bedah kulit. Di suatu forum komunitas ilmuwan, ia dengan bangga memaparkan temuannya, yaitu sebuah kulit sintetis yang ia beri nama Gal sesuai dengan nama mendiang istrinya. Kulit sintetis yang ia ciptakan itu mampu bertahan dalam suhu panas, tahan serangan serangga, bahkan tahan terhadap penyakit malaria. Meskipun temuannya berhasil memukau, tapi ide Tuan Robert sangatlah ditentang dan dianggap berbahaya oleh presidennya. Pimpinannya itu pun mengancam akan melaporkan kepada komunitas bioetik apabila Robert masih kedapatan melanjutkan penelitiannya. Robert lantas memastikan kepada pimpinannya itu bahwa Gal merupakan percobaan pribadinya, karena dalam penelitiannya itu ia hanya mengambil sel memori dari mendiang istrinya yang mati akibat kecelakaan. Jadi hal itu tak akan menjadi masalah. Adegan kita lanjutkan di kediaman Tuan Robert, di mana terlihat penampakan seorang gadis yang hidupnya terkurung dengan aktivitas meditasi sebagai hobinya. Gadis itu bernama Vera. Sementara di balik layar monitor itu, terlihat sosok Tuan Robert yang selalu mengawasi dan bangga dengan gadis ciptaan yang dirahasiakannya itu. Dalam pengawasannya, Tuan Robert dibantu oleh beberapa karyawan dan seorang pelayan yang bernama Nyonya Marilia sebagai pemimpin karyawannya. Saking lamanya ditawan, tak jarang gadis itu kedapatan bundir yang mengakibatkan kebebasannya pun dibatasi. Kebiasaan bunuh diri Vera justru memicu nafsu Tuan Robert untuk meningkatkan penelitian barunya, dan hasilnya pun semakin sempurna hingga menambah kepuasan ilmuwan yang selalu rakus itu. Saking cintanya Tuan Robert kepada Gal istrinya, sampai-sampai wajah Vera pun dibuat sangat mirip dengan istrinya tersebut. Menyadari gelagat Tuan Robert yang nampak jatuh cinta kepadanya, Vera pun berusaha merayu, tapi sayang, pria itu lebih memilih memendam perasaannya. Perasaan cinta Tuan Robert justru membuat Nyonya Marilia cemas. Tak jarang wanita tua itu menyuruh Tuan Robert untuk membunuh hasil ciptaannya itu. Jelas saja pria itu menolaknya. Di balik kematian Gal istrinya, masih tersimpan misteri yang tak diketahui Tuan Robert. Bahkan sampai saat ini, pria itu tak tahu bahwa saudara tirinya lah yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Dr. Robert terlahir dari rahim seorang pelayan yang tak lain adalah Nyonya Marilia dengan seorang majikannya yang bernama Tuan Ledgat. Lantaran Nyonya Ledgat tak mampu memiliki keturunan, ia pun mengambil dan mengakui bahwa ialah yang melahirkan bayi itu. Meski begitu, sejak bayi, Robert tetap dirawat dan diasuh oleh pelayan sekaligus ibu kandung yang tak pernah ia sadari. Pelayan itu lantas memiliki anak dari pria lain yang ia beri nama Zeka. Tapi anak itu jarang mengunjungi ibunya. Zeka yang memang liar justru memilih hidup terpisah dan selalu menjadi buron karena petualangan kriminalnya. Kembali ke kediaman Tuan Robert yang tiba-tiba saja khawatir bila penelitian rahasianya itu terbongkar. Apalagi pria itu hendak pergi untuk beberapa waktu lamanya. Karena kekhawatirannya itu, Tuan Robert lantas menyuruh Nyonya Marilia untuk segera memecat para karyawan. Scene berlanjut saat Tuan Robert tengah tak berada di rumah. Secara kebetulan datanglah Zeka, anak kedua Nyonya Marilia,
yang lagi-lagi meminta perlindungan ibunya karena ia tengah jadi incaran kepolisian. Meski berusaha menolaknya, toh sebagai seorang ibu, hatinya pun tak tega. Coge la botella, llévate lo que quieras, pero vete de una vez. Tapi bukannya pergi, Seka justru terpukau dengan penampakan Vera. Meski hanya melalui layar monitor, Seka tahu keberadaan Vera di tempat itu. Menyadari situasi yang sudah di luar kendali, Nyonya Marilia lantas menodongkan pistol kepada anaknya. Tapi Seka dengan sangat mudah berhasil merampas pistol itu. Setelah mendapatkan kunci ruang rahasia dan membekap ibunya, preman yang sudah kebelet itu langsung mencari keberadaan Vera. Sementara Vera yang merasa dirinya terancam, pada akhirnya tak mampu melawan nafsu pria bejat itu. Beruntung si pemilik rumah pun tiba. Dengan menahan geram, Robert pun tanpa basa-basi menghabisi Seka dan membuang mayat yang sebenarnya saudara si ibunya itu. Seka me hablaba como si me conociera. Kepada Nyonya Marilia, Vera lantas menanyakan sikap Seka yang seolah-olah mengenalnya. Dari wanita itulah, Vera akhirnya tahu bahwa Tuan Robert memang sengaja membuat wajahnya mirip dengan mendiang istrinya, yaitu Gal. Nyonya Marilia akhirnya bercerita bahwa konon Seka sempat pulang dan bersembunyi dalam perlindungan ibunya. Tapi begitu melihat kecantikan Gal, Seka justru tergila-gila dan lantas nekat menculik istri saudaranya itu. Tapi naas, di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan terbakar. Seka pun akhirnya kabur dari lokasi dan menyangka Gal mati dalam kecelakaan itu. Beruntung Tuan Robert berhasil menyelamatkan nyawa di detik-detik kematian istrinya. Selama berbulan-bulan, Robert secara diam-diam berusaha mengobati dan membuat istrinya sadar. Hingga suatu ketika, ada sesuatu yang berhasil menyadarkan dan bahkan membangunkan wanita itu. Tak lain adalah suara nyanyian yang pernah ia ajarkan kepada anak semata wayangnya yang bernama Norma. Di saat hendak mencari anaknya, pandangannya Gal terhenti di kaca jendela. Menyadari dirinya sudah tak lagi seperti manusia, wanita itu pun terkejut dan bunuh diri tepat di depan si Norma kecil anaknya. Dan sejak kematian ibunya itulah kesehatan mental Norma akhirnya terganggu. Cerita Nyonya Marilia membuat Vera kembali mengingat masa lalunya tentang apa yang menimpa dirinya dan mengapa ia berada di tempat Tuan Robert. Di scene ini kita akan mundur di 6 tahun sebelumnya, di mana ada seorang pria yang bernama Vincencio yang memiliki keterampilan mendesain baju sebagai usaha kecilnya. Layaknya keluarga sederhana, di sanalah Vincent tinggal bersama ibu tercinta dan teman dekat wanitanya. Suatu malam, Vincent mendatangi sebuah pesta perkawinan dari kerabat Tuan Robert Ledgard. Di pesta yang mewah itu, perhatian Vincent tertuju pada sosok gadis yang amat cantik. Bak gayung bersambut, gadis yang tak sempat ia ketahui namanya itu pun mau diajak berjalan menyusuri taman di area pesta itu. Tiba-tiba, di suatu jalan yang sepi, gadis itu dengan santainya melepas dan merasa gerah dengan baju dan sepatunya. Kepolosan gadis itu jelas saja direspon lain oleh Vincent. Bagai diberi lampu hijau, Vincent pun lalu menggauli gadis itu. Tak berapa lama, Vincent justru dibuat terkejut dengan penolakan histeris gadis itu. Lantaran panik, ia pun memukul dan mengakibatkan gadis difabel yang bernama Norma itu pingsan. Sementara Tuan Robert nampak panik saat ia tak melihat Norma putrinya di pesta itu. Tuan Robert lantas pergi mencarinya di taman, di mana banyak pasangan yang berhubungan badan di balik semak-semak dan pepohonan. Tak berapa lama, pandangannya tertuju pada sebuah motor yang melaju kencang dan sempat melewatinya. Tak jauh dari tempat itu,
Tuan Robert menemukan sepasang sepatu milik Norma, hingga akhirnya Tuan Robert akhirnya terkejut dan sangat sedih manakala ia menemukan putrinya dalam keadaan pingsan dan hampir tak berbusana. Kita beralih di kediaman Vincent. Sejak kejadian di pesta itu, tak urung membuat Vincent dilanda kegalauan. Pria itu lantas meminta izin ibunya untuk pergi healing dan berjanji akan menyelesaikan pekerjaannya besok pagi. Dalam perjalanannya, tanpa Vincent sadari, ada sosok di dalam mobil yang selalu mengawasi, membuntuti, dan bahkan membuat motornya terpepet hingga jatuh. Tak hanya itu, sosok pria yang tak lain adalah Tuan Robert berhasil melumpuhkan Vincent dengan tembakan biusnya. Selama beberapa hari, Vincent diculik tanpa ia tahu dan sadari apa yang menjadi penyebabnya. Kita beralih dengan keadaan Norma di rumah sakit. Sejak kejadiannya bersama Vincent, kondisi mentalnya kini semakin parah. Sampai-sampai gadis itu tak mengenali dan justru ketakutan saat bertemu dengan Tuan Robert ayahnya. Awalnya, perkembangan gadis itu semakin baik. Maka dari itu, pihak dokter yang sudah lama menangani Norma sangat menyayangkan Tuan Robert yang terlalu cepat mengenalkan Norma kepada dunia luar sehingga tragedi itu terjadi. Mengetahui keadaan putrinya tersebut membuat Tuan Robert lantas meluapkan kekesalannya dengan memperlakukan Vincent layaknya binatang. Selain dirantai, ia pun diguyur dan diberi makan ala kadarnya. Espere, por favor, no se vaya. Singkatnya, kita berlanjut di kantor polisi dengan info perkembangan pencarian Vincent, di mana kemungkinan besar Vincent diduga telah tewas di sungai tak jauh dari diketemukannya motor Vincent oleh petugas kepolisian. Meski sangat terpukul, sang ibu tetap meyakini bahwa anaknya masih hidup. Puncak kesedihan Tuan Robert adalah manakala putrinya dikabarkan meninggal lantaran terjun dari lantai rumah sakit, mirip seperti mendiang istrinya. Adegan berlanjut dengan rasa dendam Tuan Robert akibat kematian putrinya. Sementara Vincent yang tiap harinya diliputi rasa tanya hanya bisa pasrah saat Tuan Robert mencukur bulu di wajahnya dan lantas membiusnya. Dengan menyimpan rapat amarahnya, Tuan Robert secara diam-diam memanggil beberapa tim dokter untuk membantu misi rahasianya. Buenas noches. Llegáis tarde, Di laboratorium pribadinya yang berteknologi serba mewah itu, Tuan Robert yang berhasil mengelabui timnya akhirnya dengan tega menjalankan operasi transgender untuk Vincent. ¿Cuánto tiempo llevas con el último? Menyadari kelaminnya telah berganti, hati Vincent pun remuk. Lelaki itu hanya bisa pasrah dan menuruti kemauan gila Tuan Robert. Yo no tomé nada. Terlebih setelah ia mengetahui bahwa Tuan Robert adalah ayah dari gadis yang telah ia perkosa dan kini telah mati. Selang berganti hari, berdalih untuk kelangsungan hidupnya, meski sangat tak mudah, Vincent harus rela mengicipi berbagai ukuran penis yang telah dipersiapkan untuknya. Estará perfectamente cicatrizada. Tak puas dengan mengganti kelaminnya, dengan proses pembakaran yang tentunya sangat menyakitkan, ilmuwan gila itu pun tega merubah wajah dan mengganti seluruh tubuh Vincent menjadi seorang wanita. Las marcas de la piel desaparecerán. Vincent yang sudah tak tahan lantas mencoba kabur. Tapi teknologi canggih di rumah itu menggagalkan aksinya. Merasa terperangkap, Vincent pun mengancam bunuh diri dan terbukti hal itu bukan isapan jempol belaka. Itulah percobaan bunuh diri pertamanya. Vera yang terus tak terima keadaannya akhirnya hanya berbuah sia-sia. Gadis itu pun melampiaskan perasaan murkanya dengan menulis di tembok kamarnya.
Gara-gara percobaan bunuh dirinya lagi, pada akhirnya Tuan Robert berhasil menemukan kulit sintetis yang diberinya nama Gal. Hingga sempurnalah karyanya dan membuat Tuan Robert tersenyum puas sepuas ia mengganti nama Vincent menjadi Vera. Vera. Hingga suatu ketika, Vera menemukan solusi di mana ia merasa terlindungi, tenang, damai, dan memiliki kebebasan, yaitu dengan bermeditasi. Kita berlanjut di saat sekarang. Sejak insiden perkosaan yang dilakukan Seka, Tuan Robert semakin mencintai dan menjalin hubungan spesial dengan Vera. Mereka pun berjanji untuk saling memiliki dan saling percaya satu sama lain. Acepta que nadie más se ocupe de ti. Tapi hal itu tidak untuk Nyonya Marilia yang tetap mencemaskan kebebasan Vera, meski selalu dilawan oleh Tuan Robert. Y así te ha ido. Basta ya, María. Tanpa Tuan Robert sadari, hati Vera sebenarnya masih terluka, apalagi kenangan di ruangan di mana dirinya dikurung. Suatu ketika, Vera yang terbiasa bebas bahkan diberi fasilitas oleh Tuan Robert berpamitan untuk pergi bersama Nyonya Marilia. Tak lama, datanglah Tuan Fulgencio, tim kerja yang membantu di misi rahasianya. Kedatangannya bertujuan untuk melanjutkan proyek terlarang Gal, tentunya hanya demi cuan. Karena mendapatkan penolakan dari Tuan Robert, Fulgencio lalu menuduh Tuan Robert lah yang telah menculik pria yang kini tengah dicari kepolisian, yaitu Vincencio. No sería la primera vez que hacemos la vista gorda. Merasa tersudut, Tuan Robert lantas mengancamnya dengan menggunakan pistol. Tapi di saat bersamaan muncullah Vera yang ternyata sedari tadi telah menguping pembicaraan mereka. Si no, Vera. Veracruz. Bak seorang pahlawan, Vera pun membantu Tuan Robert dan mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah keinginannya, bukan penculikan. Tentu saja, pengakuan gadis itu membuat Fulgencio melongo dan pergi karena kalah telak. Sementara Tuan Robert pun semakin percaya dan memuja Vera. Tapi tanpa dia sadari, dendam Vera semakin tersulut manakala melihat foto lamanya. Kecintaan Tuan Robert semakin membara. Mereka pun lantas hendak berhubungan badan. Tapi lantaran Vera masih merasakan kesakitan, Una crema lubricante. mereka pun berinisiatif hendak menggunakan balsam untuk memuluskan burung Tuan Robert. Dengan girang, Vera pun turun mengambil balsam di ruang kerja Tuan Robert. Ketidaksabaran Tuan Robert malah membuat Nyonya Marilia terjaga. Sesampainya di kamar, tak hanya balsam yang Vera berikan, tapi juga sebuah pistol yang ia todongkan. Vamos, Vera. Lagi-lagi ancaman Vera bukan isapan jempol. Ia pun berhasil membunuh Tuan Robert tanpa ada yang mampu menyelamatkannya. Sedangkan Nyonya Marilia tak urung jadi sasaran tembak Vera lantaran kekepoan dan niat buruknya. Setelah berhasil kabur dari tempat itu, Vera pun pulang dan bertemu dengan sang ibu yang tak lagi mengenalinya. Hola. Beruntung teman dekatnya percaya saat Vera mengatakan sesuatu rahasia yang hanya mereka berdua saja yang tahu. Antes de la boda de Doña Casilda, hace 6 años. Oke sobat, nggak terasa sudah berakhir ceritanya. Harapan kami, sobat semua terhibur dan dapat mengambil hikmah dari ceritanya. Bahwasanya, raga bisa saja terampas, tapi jiwa tetaplah kita empunya. Jangan lupa nonton film ini secara menyeluruh untuk menambah kepuasan sobat. Terima kasih dan mohon terus dukung channel kami. Izinkan Nyonya pamit undur diri dan bye-bye.